Halo, selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman trader dimanapun kalian berada. Balik lagi ke channel kita di PT Mahadana Asta Berjangka. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara menggunakan MetaTrader 4. Oke, aplikasi MetaTrader 4 ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh trader-trader di dunia. Oke, tanpa perlu lama-lama, langsung aja kita lihat bagaimana tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk ke MetaTrader 4-nya, kita harus mendownload MetaTrader 4 ini di website resmi PT Mahadana Asta Berjangka. Oke, di sini ada di mahadana.co.id. MetaTrader 4 ini tersedia sebenarnya ada 3 versi, yaitu versi PC atau laptop, versi Android, dan versi iOS. Yang kali ini kita akan bahas MetaTrader 4 ini versi PC atau laptopnya. Oke, di sini kita coba udah download. Oke, setelah kita download MetaTrader-nya dari websitenya Mahadana, setelah kita install, kita langsung masuk ke interface-nya. Seperti inilah tampilan interface-nya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus login dulu ke dalam akun MetaTrader-nya kita. Oke, setelah nanti Bapak dan Ibu melakukan registrasi ke PT Mahadana Asta Berjangka, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan user ID dan password untuk login ke dalam MetaTrader-nya. Oke, bagaimana cara loginnya? Di sini ada menu file, kita login to trade account. Nanti di sini akan Bapak dan Ibu sekalian akan masukkan login ID dan passwordnya. Di sini jangan lupa diganti servernya menjadi server Mahadana Real. Oke, nanti setelah Bapak dan Ibu melakukan login, maka dia akan muncul seperti ini. Di sini ada 3 menu utama yang paling kita harus ketahui. Yang pertama itu adalah bagian chart, yang paling besar ini bagian chartnya. Yang kedua adalah bagian market watch simbolnya. Yang bagian ketiga adalah bagian terminalnya. Lalu di sini juga ada beberapa panel-panel yang mungkin nanti akan sedikit saya jelaskan. Oke, mungkin yang saya jelaskan pertama kali adalah ketika Bapak dan Ibu sudah login, yang harus kita pastikan adalah jumlah depositnya kita atau equity-nya kita itu benar. Di sini ada bagian balance, equity, dan free margin-nya. Oke, di sini saya menggunakan akun demo untuk tutorial ini ya. Bagaimana sih mengetahui akun itu real atau demo? Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian atas ini. Kalau misalkan di sini ada nomor akun dan ada tulisan Mahadana demo akun, di sini adalah demo. Kalau misalkan dia real, nanti dia akan tulisannya real account. Oke, setelah Bapak udah berhasil login, Bapak dan Ibu juga sudah mengecek equity-nya, oh ternyata ini benar. Apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, yang kita lakukan selanjutnya adalah melihat interface bagian chart-nya. Oke, di sini ada chart, mungkin kalau Bapak dan Ibu belum familiar, di sini adalah kita sebutnya chart candlestick. Ya, di candlestick ini ada warna merah dan biru. Biru mengartikan naik, merah mengartikan turun. Oke. Apa sih menu-menu yang paling penting yang perlu kita jelaskan di sini? Yang paling penting adalah setelah candle ini, ya ini adalah market watch-nya. Oke, kita harus pastikan kita transaksi di produk yang benar. Contoh, saat ini adalah yang saya contohkan adalah menggunakan market XAU/USD atau Local London Gold. Oke, sekarang yang harus kita perhatikan adalah Local London Gold ini atau gold ini kita harus melakukan transaksi buy atau sell ya. Kan kita harus menganalisa dulu. Di sini panel yang paling penting yang harus kita lihat lagi adalah di bagian time frame. Oke, time frame ini ada M1, M5, M15, M30, H4, D1, W1 dan monthly. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita klik M1, artinya jarak antar candle merah ke biru, biru ke merah itu adalah 1 menit. M5 itu adalah 5 menit, M15 15 menit, begitu seterusnya. M30 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. Oke, karena kita menggunakan market gold ini cenderungnya adalah bisa dibilang medium term to long term. Jadi kita tidak bisa menggunakan short term. Jadi mungkin saya akan mencontohkan menggunakan time frame hourly atau H1. Oke,
Setelah kita sudah tahu, oh kita menggunakan H1, apa yang harus kita lakukan lagi? Di sini ada beberapa fiturnya mungkin yang bisa kita gunakan. Beberapa fiturnya adalah di sini ada insert, di sini ada indikator. Jadi indikatornya inilah yang mungkin yang membedakan antara MetaTrader versi PC dengan MetaTrader versi mobile. Kalau misalkan versi mobile mungkin tidak selengkap ini. Jadi kelebihannya MetaTrader versi PC adalah indikator dia sangat-sangat lengkap sekali, bahkan sampai detailnya. Karena mungkin layarnya juga yang lebih besar dibanding versi mobile. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lebih senang atau lebih suka menggunakan technical analysis, mungkin software ini sangat-sangat cocok. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu, saya lebih suka yang simple aja deh, ya mungkin kita bisa menggunakan yang versi device Android atau iOS-nya. Nah, nanti untuk analisanya bagaimana? Nggak usah khawatir. Kami bekerja sama dengan beberapa komunitas trading yang ada di Jakarta dan di seluruh di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu merasa kesulitan untuk trading, saya nggak punya waktu, saya masih belajar, saya masih newbie dan segala macam, semua bisa dikonsultasikan kepada kami. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian menu ininya. Di sini mungkin kita akan berikan tutorial dasarnya aja. Contoh misalkan saya lebih suka indikator paling simple adalah yang paling sering orang gunakan biasanya adalah stochastic oscillator. Di sini tinggal kita cari menunya di insert, di indikator, oscillator, dan di sini ada stochastic oscillator. Oke. Nanti kita bisa setting periodnya berapa dan segala macam dan bam. Di sini sudah langsung terlihat jelas. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah melihat yang versi Android atau iOS itu kan kecil banget di bawah ya. Jadi mungkin untuk angkanya itu kurang detail. Kalau di sini sangat-sangat terlihat jelas. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana untuk cara transaksinya? Setelah kita misalkan, anggaplah kita sudah menganalisa, anggaplah kita sudah tahu harga ini akan kemana. Bagaimana kita cara melakukan transaksinya? Simple. Di sini kita bisa, ada dua pilihan, ada dua cara. Mungkin sebenarnya ada tiga cara. Cara pertama, kita hidupkan yang namanya one click trading. Tapi kalau one click trading ini kita hidupkan, kita bisa langsung buy dan sell. Kelemahannya adalah, kalau misalkan kita salah klik atau misalkan tiba-tiba anak lagi main, lihat laptop, keklik kan itu kan bahaya. Makanya biasanya one click trading ini saya nonaktifkan. Jadi saya menggunakan cara kedua atau cara ketiga. Cara keduanya adalah kita klik di simbol mana yang kita mau beli, kita klik 2 kali, kita akan masuk ke menu pembelian dan penjualannya. Atau kalau nggak bisa klik 2 kali, kita menggunakan di menu new order ini. Seperti ini. Oke, di sini akan ada keterangannya XAUUSD spot gold. Kita mau belinya mau berapa lot? Kita bisa atur lotnya 1, 2, 3 dan segala macam. Di sini pun kita bisa type-nya, mungkin bisa kita instant execution, langsung kita buy or sell, atau kita mau pending order. Maksudnya pending order adalah misalkan kita mau pesan harga di berapa. Ibarat kata kalau misalkan sekarang zamannya PO, ya pre-order seperti ini. Ini pun bisa dilakukan di MetaTrader. Oke, yang kita bahas sekarang adalah instant execution ya. Misalkan contoh harga sekarang udah terlanjur turun, kayaknya mungkin bisa naik ya. Oke, kalau misalkan bisa naik, apa yang harus kita lakukan? Prinsip dasar ilmu trading adalah buy di saat harga akan naik, sell di saat harga akan turun. Oke, kalau misalkan kita punya analisa, saat ini harga ini akan naik. Oke, berarti kita harus pencetnya adalah buy. Oke, setelah kita klik buy, dia akan confirm buy XAUUSD di harga sekian, sukses. Oke, artinya proses beli kita selesai. Oke, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya, kita harus pantau di menu terminal ini. Oke, menu terminal ini untuk melihat pergerakan equity kita dan uang kita profit berapa atau rugi berapa. Oke, setelah kita melakukan dan posisi buy atau sell, saran saya, jangan pernah lupakan yang namanya pengaman. Oke, pengaman di sini adalah stop loss. Oke, mungkin nanti untuk penjelasan stop loss seperti apa, mungkin kita akan jelaskan di next videonya lagi untuk manajemen resikonya. Oke, yang paling dasarnya adalah kita menggunakan stop loss. Oke, di sini cara pasang stop lossnya gimana? Cara pasang stop lossnya adalah kita klik di bagian SL atau TP ini, kita klik 2 kali, kita akan masuk ke menu interface-nya lagi seperti ini. Oke, di sini untuk bagian stop loss,
Di sini untuk bagian take profit. Contoh kita melakukan posisi beli. Oke, beli berharap harga naik. Kalau turun berarti kita rugi. Oke, kita nggak mau kerugian kita itu berapa poin. Contoh misalkan kita belinya di harga 18.24. Oke, saya nggak mau rugi lebih dari 5 juta. Berarti itu adalah lebih dari 5 poin. Berarti di sini kita akan pasang pengaman di 18.19.60. Oke, ini untuk pengamanan stop loss-nya dan saya mungkin perkiraan harga ini akan naik mungkin sampai ke 18.30. Oke, kita akan take profit di 18.30. Oke. Dan nah, jika kita zoom di sini kita ada menu zoom-nya juga ya. Kalau misalkan kita zoom di sini adalah bisa terlihat di sini ada posisi buy-nya kita, di sini stop loss-nya kita, dan di sini adalah taking profit-nya kita. Oke, kalau misalkan udah seperti ini ya udah kita tinggal tungguin aja dia mau naik atau turunnya. Karena sesuai dengan kalau misalkan memang benar sesuai dengan analisa kita dia naik, ketika dia menyentuh harga 18.30 maka otomatis posisi kita yang ini akan tertutup dengan profit seperti itu. Oke, ada beberapa fitur lain juga yang bisa kita gunakan di sini. Contoh, misalkan kita suka yang namanya menggunakan EA atau Expert Advisor. Oke, rata-rata para pemain-pemain trading yang mungkin sudah profesional bisa menggunakan EA itu di dalam MetaTrader ini. Jadi, di dalam indikator ini kita bisa suntikin lagi templates atau EA-nya untuk mempermudah membaca sinyal ini naik atau turun, atau si market ini naik atau turun. Seperti itu. Oke, contohnya ya, barusan saya melakukan transaksi beli XAUUSD dan di sini sudah ada terlihat profit sebesar 100 dan 75. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita take profit, anggaplah ini kita belum kena take profit, tapi menurut saya sudah cukup profitnya. Di sini ada profit $90 atau 65. Jadi di sini ada dipotong biaya transaksi sebesar $25. Kalau misalkan menurut saya sudah cukup, kita close aja posisinya. Setelah kita close posisinya, kita bisa melihat history transaksi kita di bagian menu account history di sini. Di sini sangat lengkap sekali. Kalau misalkan saya besarkan sedikit ya, di sini account history-nya adalah kita masukin balance-nya sebesar deposit 20.000 USD atau setara dengan 200 juta. Kita tadi melakukan transaksi beli XAUUSD di harga sekian dengan stop loss dan taking profit sekian. Namun kita cut di harga sekian. Dengan profitnya, profit bersih adalah profit kotor itu $90 atau 900.000 rupiah. Dipotong biaya transaksi 25 USD tadi, berarti total profit bersihnya adalah 65. Jadi equity kita sekarang adalah 20.065. Ini adalah dasarnya aja, seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah market ini real atau bohongan, real atau demo? Jawabannya adalah, market ini real. Jadi, yang saya melakukan transaksi tadi dengan market real, tapi dengan equity yang demo. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian nantinya trading menggunakan MetaTrader seperti ini dan bukannya demo account, menggunakan login dan ID passwordnya Bapak dan Ibu yang asli, maka equity ini atau profit ini akan asli juga menjadi milik Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Teman-teman trader semuanya, saya rasa cukup untuk penjelasan dasar mengenai tutorial MetaTrader versi desktop dan PC-nya. Mungkin next video kami akan menjelaskan tutorial MetaTrader versi Android dan iOS-nya. Jika ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. See you on next video. Salam profit.